Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Ini dari 1 sampai 10 ya. Bagaimana kegembiraan hari ini kalian gambarkan? Nomor berapa? Silakan tunjuk jari. 1, 2, silakan. Jadi 1 sampai 10 ya. Silakan kamu gambarkan perasaanmu hari ini. 1, 2, 3. Berapa perasaannya? Loh. Waduh, sedih semuanya ini. Baru 1, hanya 1. Ini 7. Terus 10. 10 kok senang hari ini kenapa, Mbak? Mudik ya. Nanti sebentar lagi kita tes, kemudian liburan ya, bisa mudik. Yang 1 siapa nih? Mbak Nelly kenapa, Mbak? Hah? Lemes ya. Baik, hari ini kita belajar tentang keselamatan di jalan raya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Kok kayaknya kok hanya 75% yang masuk. Ketua kelas siapa, Mas? Dewa, terus? Rian. Ya. Ya, berarti ada 6 ya. Ada 6 anak yang tidak masuk. Alasannya? Ya sakit, semoga kita doakan mereka cepat sembuh gitu ya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, ada yang bisa membantu Pak Hendro untuk memimpin doa teman-temannya? Silahkan maju ke depan. Tidak harus ketua kelas. Silahkan. Yuk, Mbak Nana ya, silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nana. Tepuk tangan buat Mbak Nana dong. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang keselamatan di jalan raya ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ini ada kesepakatan kelas yang harus kita patuhi bersama. Ini ya, yang pertama mengikuti pelajaran dengan gembira. Sepakat? Nah, karena ini kita mengikuti pelajaran dengan gembira harus senyum semuanya. Tadi yang sedih siapa, Mbak Nelly? Ayo senyum. Iya, senyum kok dipaksa ya. Berikutnya, saling menghargai pendapat. Ya, nanti pada saat kita berdiskusi, ya kita hargai pendapat teman-teman kita. Kemudian bekerja sama dalam kelompok. Jadi nanti Pak Hendro akan membagi kalian ada 6 kelompok yang di sini nanti ada bisa bekerja sama ya untuk membahas tentang keselamatan di jalan raya. Berikutnya, berperilaku baik dan sopan. Saya yakin ini anak-anaknya baik semuanya, sopan semuanya. Berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Kita berada di gedung serbaguna ya, tolong jaga lingkungan ini supaya bersih. Kemudian berani mengungkapkan pendapat. Sepakat ya? Ada lagi mungkin? Nggak ada. Berikutnya anak-anak semuanya. Nah ini, menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kemudian yang kedua, memahami manfaat menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang ketiga, memahami dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kemudian yang keempat, memahami cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Dan yang kelima, menjelaskan pengertian jalan raya dengan baik dan benar. Kemudian yang keenam, mengklasifikasikan jalan dengan baik dan benar. Nah, berikutnya, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak bisa menyimak video kecelakaan yang cukup tragis sekali ini. Mohon ya, yang hatinya lemah atau mungkin mentalnya tidak kuat, ya dengan terpaksa dilihat saja ini. Ngancam bang. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, mirip.
Setelah kalian mempelajari video itu, melihat video itu, apa yang kalian sampaikan? Apa komentarnya dengan video tersebut? Silahkan. Saya ingin yang cowok dulu, yang laki-laki dulu, silahkan. Apa komentarnya tentang video tadi, Mas? Ya, silahkan Mas. Mas, ini siapa Mas? Bagus. Silahkan Mas Bagus. Langsung ya, langsung di situ aja ya. Gimana Mas, komentarnya tentang video tadi Mas? Kalau naik sepeda jalan raya harus hati-hati dan atau berdiri Mas, berdiri aja ya, biar kelihatan. Biar teman-temannya kelihatan Mas Bagus. Hup, ya menghadap sana. Oke, gimana Mas? Setelah tadi Mas Bagus melihat video tayangan tadi, apa yang komentarnya Mas? kalau naik sepeda di jalan raya harus hati-hati. Bagus, satu. Kalau naik sepeda motor atau sepeda ontel Mas? Sepeda motor. Sepeda motor harus hati-hati. Berikutnya. Kalau naik sepeda jangan apa ya? Jangan bercanda. Bagus sekali Mas Bagus. Tepuk tangan buat Mas Bagus. Selamat informasi Mas ya. Oke. Bagus. Semoga Mas Bagus sukses di masa depannya. Ada lagi yang cewek yang mau tunjuk jari coba. Yuk. Ada yang mau komentar tentang video tadi? Ya. Ini Mbak Nana kayaknya kok mau tunjuk jari. Silakan Mbak Nana yuk. Berdiri aja Mbak Nana. Nggak usah disumpitkan langsung. Apa komentarnya Mbak? Ya. Nggak usah situ aja Mbak Nana. Ya, pendapat saya menurut video tadi itu kan ada anak kecil ya. Anak kecil kan belum boleh untuk memakai sepeda motor yang asli karena kan harus mempunyai SIM dulu, dan mempunyai SIM itu harus usianya minimal 17 tahun. Lalu itu juga ada yang tidak memakai helm, tidak memakai perlengkapan saat berkendara, jadi itu sangat berbahaya. Terus kayak itu tadi kan ada yang ngebut-ngebut terus baru bercanda-bercanda sampai ngetrail terus tertabrak. Ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Mbak Nana. Terima kasih Mbak Nana. Ya. Jadi video tadi itu menggambarkan bagaimana orang-orang atau masyarakat atau bahkan dilakukan anak-anak yang tidak menjaga apa? Keselamatan diri di jalan raya. Itu korbannya siapa saja tadi? Satu, diri sendiri. Yang kedua, orang lain pasti korbannya. Nah, berikutnya anak-anak semuanya, pembelajaran hari ini adalah nanti tugasnya berkelompok. Ya, kelompoknya silakan cari sendiri. Saya ulang, kelompoknya silakan cari sendiri. Yang pertama, buat kelompok yang terdiri dari, ini anaknya jumlahnya 30 ya. 30 harusnya. Ini ada 6 kelompok, ada 5 orang, tapi nanti karena banyak yang tidak masuk, ya mungkin tidak sampai 5 orang tidak apa-apa, ya. Minimal 3 tapi. Berikutnya tentukan nama kelompok. Nama kelompok silakan yang positif, entah itu gotong royong, mandiri, entah itu kebinekaan global, ya hubungannya dengan P5. Kemudian silakan dibuat pembagian tugas kelompok. Nanti berkumpul tugas kelompok saya kasih waktu setengah menit ya, tugas kelompoknya bagi. Siapa yang ketuanya, siapa sekretaris, moderator, penyaji, dan penanggap. Setelah itu, ini di sini ada QR code, bukan barcode ya, QR code. Ini kalau kamu di bandara-bandara, di misalnya pembelian outlet dan sebagainya di supermarket atau hipermarket, di sini ada yang namanya QR code. Ini nanti kalian scan. Dengan menggunakan apa Pak? Dengan menggunakan aplikasi di HP namanya Google Lens. Silakan buka, semuanya bawa HP kan? Ya, nanti buka Google Lens-nya, kamu scan. Yang nyekennya nggak usah banyak-banyak, cuma ketuanya saja yang nanti akan nyeken di situ. Dan di situ nanti ada tugas-tugas. Kemudian kalian berdiskusi kelompok, waktunya 15 sampai 20 menit. Setelah itu presentasi kelompok hanya 4 kelompok di pertemuan pertama. Ini karena waktunya juga kita ada 3 jam ya di PJOK. Yang 2 kelompok ini, yang 4 kelompok ini di pertemuan pertama. Nanti yang 2 kelompok yang tidak bisa presentasi hari ini, nanti di pertemuan berikutnya. Nanti pada saat kelompok maju, kalian nanti bisa bertanya, ya seperti itu. Baik, sekarang hitungan kelima, silakan bentuk kelompok. Go. 5. Bebas. Boleh cowok, boleh cewek. 4. 3 sini mas, kelompoknya sini, sini. Ya, kelompoknya sini. 2. Sudah berkelompok? Oke, silakan tentukan ketuanya siapa, moderatornya siapa, sekretarisnya siapa, penyaji siapa, penanggap siapa. Nanti ketua tugasnya adalah memimpin jalannya diskusi kelompok, sekretaris mencatat hasil diskusi kelompok, moderator menjadi penghubung saat presentasi hasil diskusi kelompok, penyaji menyajikan hasil kerja kelompok, penanggap menjawab pertanyaan kelompok lain saat presentasi kelompoknya. Ada pertanyaan? Ya Pak, cuma berdua. Ya, karena cuma berdua ini 4. Kamu kelompok siapa Mas? Ya, ini udah kamu gabung kelompok sana, silakan Mas. Kelompoknya Nana, Mbak Nana. Ini kelompoknya berapa nih? 4. Kok 3 Pak? Yang satu mana? Oh 3, ini 4. Ya, karena ini banyak yang bisa masuk ya. Ini cuaca pancaroba, banyak yang sakit, semoga cepat sembuh. Baik, setelah itu silakan ketua kelompoknya, kamu bawa HP, silakan scan
kode QR yang ada di sana, di situ ada tugas kelompokmu masing-masing. Silakan kita kelompok berdiri. Silakan scan ke sana langsung. Baik anak-anak, silakan waktunya 15 sampai 20 menit. Atau mungkin 20 menit waktunya. Silakan kamu buat, tugasmu adalah silakan diskusikan, kemudian kamu buat presentasi dalam waktu 20 menit. Oke, presentasi kelompokmu. Silakan. Baik, kalau sudah selesai, silakan kalian kirim di drive yang saya share di WhatsApp grup. Ya, di drive yang saya sudah kirim ya di WhatsApp grup, silakan adik-adik semuanya kirim. Sudah? Nah, di situ nanti walaupun apapun nama kelompokmu, di situ nanti ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan sampai dengan 6. Nanti kelompok 1 maju terlebih dahulu sampai dengan hari ini kelompok 4. Untuk kelompok 5 dan 6 kita laksanakan minggu depan. Sudah dikirim, Mbak? Sudah dikirim? Nih, coba ya saya cek ya. Silakan beri tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailisa Ada dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Laifatul Fikriya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alvina Zubaidah dari kelompok 2. Ya, jadi kami hari ini akan menjelaskan pengertian keselamatan di jalan raya. Jadi pengertian keselamatan di jalan raya itu adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. Contoh perilaku atau sikap yang merugikan keselamatan diri dan orang lain di jalan raya: menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan spion, berkendara melewati trotoar. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Ya kan? Baik, kalau nggak ada, ya silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Berarti kelompok 2 sudah melaksanakan tugas dengan baik. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kelompok 2, silakan ada tugas 2. Itu kelompok mana itu? Silakan yang mengerjakan tugas 2, kelompoknya Mbak Safa. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Kaisa Ma'arif dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Bilal Priyani dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Siti dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Sela Azulitra dari kelompok 4. Saya di sini akan menerangkan tentang dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya, dan faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya. Dampak yang dapat timbul apabila kita tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya yaitu: 1. Menyebabkan kecelakaan. 2. Meninggal. 3. Mendapat sanksi dari polisi. Yang keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya yaitu faktor manusia atau kurang tertib, faktor keadaan
Ya, Mbak Nana mau tanya? Silakan. Ya, saya ingin bertanya dari kelompok 4 ya, tentang mungkin ada faktor penyebab dari kecelakaan. Kenapa sih kayak banyak orang yang bisa lalai tidak menjaga ketertiban? Terus yang kedua, kenapa orang tua zaman sekarang itu sudah memperbolehkan anak kecil yang di bawah 17 tahun yang belum mempunyai SIM itu untuk untuk berkendara, untuk memakai kendaraan lalu lintas, kan itu menurut saya berbahaya ya. Ya, terima kasih. Silakan dijawab kelompok 4. Ya, silakan pertanyaan dijawab dari Mbak Nana. Tepuk tangan dong buat Mbak Nana. Kita kok lemes banget ini hari ini. Ya, silakan yang mau jawab. Iya, silakan. Yuk. Izinkan saya mau menjawab, Mbak Nana. Jadi, Atau mungkin pertanyaannya bisa diulang Mbak Nana yang pertama. ya Mbak, soalnya saya Tadi pertanyaannya. jangan cepet-cepet. Yang pertama itu tadi kan kenapa orang-orang zaman sekarang itu kayak nggak terlalu peduli gitu loh dengan keselamatan di jalan raya. Padahal itu kan untuk kepentingan dia sendiri. Ya. Tapi bukan cuma untuk kepentingan dia sendiri, tapi dengan orang lain juga. Terus kayak kenapa kok bisa? Ya, kenapa orang-orang sekarang kok tidak peduli dengan keselamatan orang lain di jalan raya ya? Apakah dulu juga seperti itu? Gimana Mbak Safa menurut kalian? Menurut kelompok 4 ini bagaimana? Karena orang-orang sekarang mengikuti alur modern. Jadi dia tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan orang lain. Juga tadi yang pertanyaan kedua, yang itu kenapa kok orang tua ya? Orang tua kok mengizinkan anaknya di bawah umur mengendari sepeda motor, padahal belum punya SIM. Yang salah siapa kan itu? Ayo, yang salah siapa itu? Saya yakin kalian di kelas 8 ya, ini pasti ya sudah ada yang mengendari sepeda motor mungkin tanpa izin orang tuanya juga. Atau mungkin orang tuanya mengizinkan anak-anaknya buat sepeda motor. Itu yang salah menurut kalian siapa? Mungkin ada kelompok lain yang bisa membantu, coba. Ini Putra, tadi saya lihat ke sekolahan ada yang naik motor. Nah ini gimana Mas, menurut kamu Mas? Karena saya tidak diizinkan orang tua dan saya tidak memikirkan kalau saya tidak. Ya. Jadi Jadi kamu tapi naik motor tanpa izin orang tuamu? Iya, sebelahnya Mas ini. Kamu saya lihat tadi juga naik motor boncengan 3 tadi. Ayo, boncengan 3. Gimana Mas? Menurutmu Mas, itu baik apa tidak? Tadi pertanyaan Mbak Nana, gimana Mas? tidak baik, Pak. Tidak baik. Oh. Kenapa kamu lakukan Mas? Kenapa kamu ke sekolah kok naik motor? Ya. Rumahmu mana Mas? Blimbing. Ada angkutan nggak ke sini? Ada bis dan sebagainya? Ada. Kenapa kok nggak naik bis malah naik motor? Boncengan 3. Menurut kamu itu, menurut kalian salah apa benar, Mbak? Salah. Menurut kamu Mas gimana Mas? Salah. Salah. Berarti kalau salah mungkin besok diulangi kembali apa tidak? Bukan, karena di sini ada keselamatan jalan. Ada lagi mungkin pertanyaan anak-anak semuanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti penjelasannya sudah padat, singkat dan jelas. Silakan untuk kelompok 4 untuk menutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok terakhir dari pertemuan hari ini ya, yaitu kelompoknya Mbak Nana. Kelompok berapa itu? Kelompok 6. Silakan kelompok 6 untuk maju ke depan, silakan. Baik, ini ada tugas saya yaitu menjelaskan tentang keselamatan di jalan raya, dan ini akan
Kalian tahu nggak gunanya peraturan lalu lintas itu? Lalu pergi ke pasar sambil berlari, di tengah jalan malah terjatuh. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pantunnya bagus sekali. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan oleh kelompok yang lain? Jelas. Ya udah, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Attention. Ya, baik anak semuanya. Tadi sudah ada 3 kelompok yang maju karena berkenaan dengan jam. Untuk 3 kelompoknya minggu depan ya. Jadi ini kita bahas satu-satu, kita simpulkan. Yang pertama, pengertian keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Apakah yang terlintas dalam pikiranmu saat melintasi jalan raya? Apakah kamu ingin cepat sampai ke tujuan? Apakah kamu selalu berhati-hati dan memikirkan keselamatanmu dan orang lain di jalan raya? Oke, saya minta tolong tunjuk jari anak-anak. Siapa yang ingin cepat sampai di perjalanan? Tunjuk jari. Yo. Berarti pada saat naik motor kenceng itu. Coba enggak ini? Berarti hati-hati nih. Betul, hati-hati. Alhamdulillah. Berarti ini kalian tahap yang kedua nih. Apakah kamu selalu berhati-hati dan memikirkan keselamatanmu dan orang di jalan raya? Ini kan? Ini yang kita butuhkan. Anak-anak yang seperti ini bagus ini. Berikutnya, keselamatan di jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Contoh perilaku atau sikap yang merugikan orang lain dan diri sendiri di jalan raya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Ini ada menerobos lalu lintas, melawan arus, menggunakan HP saat berkendara. Tadi belum disebutkan kan? Ada nggak yang sambil motoran sambil main HP? Ya kan, lagi chat baru separuh, ujuk-ujuk sudah jurang. Terus siapa yang main jatuh ke jurang? Siapa yang jatuh kemarin? Gara-gara tenan. Mbak Nelly kayaknya jatuh kemarin dari jurang. Untung dangkal jurangnya ya. Berikutnya, manfaat ini. Manfaat ini keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Menurut pendapatmu, apakah gunanya peraturan lalu lintas? Mengapa pengendara motor wajib memakai helm dan pengendara mobil wajib menggunakan sabuk pengaman? Tadi saya melihat kalian berangkat di saat Mas Sabtu, Mas Bagus, terus Mas Rizky. Tadi kayaknya tidak bawa helm. Ya kan? Kira-kira betul apa tidak? Salah ya? Salah. Tidak menggunakan helm. Wajib menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini kira-kira kalau tidak pakai helm, tidak pakai sabuk pengaman, resikonya apa, Mbak? Mas? Ada yang bisa menjawab? Apa, Mbak? Kalau nggak bawa helm, kenapa? Ya, apa, Mbak? Berbeda. Silakan. Apa resiko ini? Nanti kalau terjadi kecelakaan bisa-bisa kan kepalanya misal jatuh duluan kepalanya. Itu kepalanya ada kayak risiko geger otak dan lain-lain. Maka dari itu kita harus menggunakan helm saat berkendara. Nah, tanggapanmu sekarang, Mbak Bella. Misalkan ada anggapan orang nganggo helm, kecelakaan dia tetap mati, tidak dipindes badannya. Apa yang tanggapanmu? Pakai helm tetap mati? Gimana tanggapan kamu? Mungkin temannya ada yang bisa membantu? Kita Kan biasanya ada teman-temanmu kok nggak bawa helm ya? Saya nggak bawa helm, Pak. Kenapa? Aman, saya mati ya mati. iya sih benar sih Pak. Tapi Ya. kalau ada kayak gitu mungkin kita pasti Ya, berarti artinya gini. pastikan bahwa kita bisa menggunakan helm terlebih dahulu. Bagus. Oke, makasih. Tepuk tangan buat Mbak Bella keberaniannya. Sip. Jadi anak-anak, namanya sedia payung sebelum apa? Hujan. Kenapa? Menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Kamu tidak pakai helm aja, pakai helm aja celaka. Apalagi yang tidak pakai helm. Attention. Ya, berikutnya ini. Ini gambar Bapak pada saat kemarin di Semarang ini ya. Ini pengendara mobil motor wajib memakai helm SNI. SNI ini.
Ini namanya helm SNI. Pak, kalau helm untuk kerja PLTU bukan SNI itu ya, tidak boleh di jalan raya. Nah, ini mantan saya dulu. Ya, pada saat naik mobil, dia pakai apa ini namanya? Sabuk pengaman. Ya, ini dulu Pak Hendro juga pernah istri saya ditilang gara-gara tidak pakai sabuk pengaman ini. Wah. Berikutnya, sampai tujuan dengan selamat. Tujuannya, pengguna jalan raya baik pengendara motor, mobil maupun angkutan umum wajib menaati rambu lalu lintas supaya sampai tujuan dengan selamat. Ini tujuan ya, menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Mengurangi tingkat kecelakaan. Ini kalau dilihat dari pakaiannya tidak mungkin di Indonesia, ini di luar negeri ini. Nah, kemudian mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Dampak tidak menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Tadi kelompok 4 ya. Kecelakaan sering terjadi di mana-mana, tidak hanya melibatkan angkutan umum yang besar, tapi juga bisa menimpa pengendaraan motor dan pejalan kaki. Adik, Mas, kemarin di depan Pasar Suluki ada apa itu? Siapa yang melihat? Tapi di status WhatsApp ada ya? Ada itu di status WhatsApp. Ada yang kecelakaan, tabrakan kayaknya motor dengan motor itu. Berarti kenceng itu. Saya pastikan satu nyabrang, tidak hati-hati, satunya nabrak. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kakek-kakek ya itu mungkin. Nah, ini kemacetan. Ini berarti sarana prasarannya jalannya sempit ini. Nah, berikutnya untuk faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tugas kalian adalah satu, nanti untuk evaluasinya bisa kamu kerjakan di Google Form yang Pak Hendro kirim di WhatsApp-nya masing-masing. Sudah diterima? Sudah ya? Sudah. Silakan, itu ada 25 soal evaluasi untuk pertemuan hari ini. Kemudian sebelum saya akhiri ada refleksi yang harus kita lakukan bersama-sama. Ini saya minta tolong satu anak yang mau merefleksi siapa? Tunjuk jari. Ya, kayak senyum-senyum berarti mau ini. Silakan, Mbak. Baik, pertanyaannya, refleksinya. Apa hal menarik yang dapat Mbak Nana terima hari ini? Ya, ini adalah hal yang saya terima hari ini, yaitu kita semakin tahu tentang pentingnya untuk menjaga keselamatan di jalan raya, tentang bagaimana akibat-akibatnya jika kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas maupun peraturan yang harus ditaati di jalan raya. Baik, berikutnya yang depan, kayaknya kalau pengen, silakan yang depan berdiri. Mbak Wawa, silakan. Ya, silakan, mic-nya dikasih. Mbak Wawa, pertanyaannya, untuk pembelajaran hari ini apa yang kamu rasakan, Mbak? Yang kamu rasakan senang aja di sini. Ya, senang, seru. Seru. Ya, terus itu. Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Oke, kasih ke satunya lagi. Terakhir, Mbak Nelly, mungkin Mbak Nelly ini. Ya. Setelah tadi pembelajaran hari ini, Mbak, mungkin apa yang kalian inginkan untuk pembelajaran berikutnya, Mbak? Pembelajaran mungkin Pak Hendro seperti kemarin kita di lapangan, kemudian banyak sempritan, ya, banyak menyuruh kalian, atau diskusi seperti ini, terserah Mbak Nelly, gimana? Diskusi seperti ini, Pak. Apa alasannya, Mbak? Karena kita duduk-duduk aja. Duduk-duduk aja. Pengennya olahraga duduk-duduk sambil memperhatikan aja. Dan sambil mikir gitu, mau jawab apa, mau nanya apa gitu. Gitu. Berarti ini menarik buat kalian ya hari ini pertemuannya. Oke, terima kasih Mbak Nelly. Baik anak-anak semuanya, silakan karena hari ini habis ini pelajarannya apa? IPA. Oke, IPA supaya nanti kalian bisa ada waktu 10 menit untuk berganti pakaian dan tepat waktu, juga kalau capek bisa untuk jajan di kantin. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga nanti kita kedepannya sukses semuanya, kalian sehat walafiat, orang tuanya mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan barokah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Silahkan kembali ke kelas.